Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Rabu tanggal 11 Desember 2024. Ya, nggak terasa sudah mau dekat-dekat di pertengahannya ya kan. Nanti liburan juga ada banyak libur. Saya kemungkinan akan ada liburan akhir tahun. Mudah-mudahan window dressingnya ada. Ini saya belum tahu nih ada atau tidak ya. Tapi kalau kita lihat penutupan hari ini, IHSG-nya mix. Nanti malam katanya menunggu nanti malam ada CPI, data inflasi di Amerika. Ya itu saja. Kita lihat ada 3 alert ya. Nanti kita cek Bapak Ibu. Ini IHSG-nya exhausted ya. Maksudnya saya sudah perkirakan dari kemarin. Saya pikir dia harus pullback, ternyata belum. Masih greedy, tapi saya rasa itu didorong oleh retail. Dia diangkat. Ini kayak ada nggak ada gap ya Bapak Ibu. Dia merah dulu, baru dia lompat. Lalu dia turun kehabisan steam ya. Dia kehabisan tenaga, dia turun pelan-pelan, tapi tetap masih ditutup 0,15. Catatan bagusnya, total value-nya lumayan 16 miliar triliun Bapak Ibu ya, turnover-nya 16 triliun. Kalau saya lihat banyak juga transaksi di saham-saham yang berkapital besar seperti BBCA, Telkom gitu ya. Lalu net buy-nya juga masih net buy 332 miliar. Jadi ini masih indikasi bagus ya. Beruntung yang sudah membeli saham-sahamnya di buy on weakness. Lalu kita lihat ada Telkom. Telkom ini tidak ada alert, tapi menarik juga dari pergerakannya. Excel, ini telekomunikasi ya, BBCA, perbankan dimasukin asing. Yang lainnya tuh di bawah 100 miliar tidak terlalu signifikan. Kalau kita lihat net sale-nya hanya di BBRI yang signifikan 225, sisanya tidak signifikan. Ini BBRI ini mungkin ada switching pelan-pelan ke lokal yang nampung ya, Bapak Ibu, ke fund manager mungkin nampung. Maksudnya asingnya keluar terus ini. Tapi nggak turun-turun. Saya di order saya buy on weakness saya banyak di 4.100 sampai 4.000 belum dapat ini. Oke, itu dia. Sekarang kita cek dengan alertnya. Ini dia Bapak Bu. Untuk tanggal 11 kita ada 3 alert, SSIA, SMGR, dan INTP. Kalau lihat SSIA ini sektor apa ya? Area industri dia, kalau nggak salah. Dulu properti, sekarang nggak tahu apa. Lalu ada basic, SMG, dan INTP semen-semenan. Dua ini bergerak, nggak tahu nih ada apa. Kalau nanti ada beritanya, mohon Bapak Ibu di komen saja. Dia terkirim melalui Telegram bot, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa akses nanti Telegram botnya ada di sini. Kalau Bapak Ibu akses itu ada free-nya ya, trialnya bisa untuk dicoba, bisa pelajari untuk analisa saham juga. Botnya ada, tapi di belakangnya ini adalah mesin learning. Nama algoritma adalah Deep Key Learning. Bisa ditonton tutorialnya juga sudah ada. Telegram channel Bapak Ibu bisa juga join. Ini free. Kalau untuk Telegram channel adalah kalau saya update informasi, kalau ada workshop, kalau ada analisa, biasanya saya posting ke sini untuk reminder ya. Timnas juga kalau main saya posting ya Telegram channel. Website dan sosial media silakan di follow. Insya Allah akan saya follow back. Baik. Saya bacakan disclaimer-nya dulu. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Jadi karena saya sharing ilmu, nanti Bapak Ibu saya akan lakukan analisanya. Bapak Ibu silahkan diikutin, dipelajarin, mudah-mudahan cocok. Kita akan mazhabnya adalah volume price analysis. Ya, jadi sebenarnya simpel saja ini. Kita lihat price, lihat volume, price, discount everything, volume validate. Namanya volume price analysis. Ada yang volume bilang volume spread analysis, ya bebas-bebas aja. Tapi pada inilah basicnya dan kita mengacu kepada Wyckoff. Oke, namun begitu Bapak Ibu jangan percaya analisa saya 100% karena mungkin pengalaman kita berbeda, capital kita berbeda, psikologi trading kita berbeda, dan maximum pen level kita juga berbeda, apa yang kita alami di market selama ini. Jadikan saja apa yang saya sampaikan sebagai second opinion. Prinsipnya yang selalu saya bilang, jangan pernah percaya dengan analisa siapapun. Siapapun, termasuk saya, termasuk robot, jangan percaya analisa siapapun. Bapak Ibu harus percaya analisa sendiri yang disebut dengan first opinion. Ini adalah first opinion Bapak Ibu adalah lakukan analisa sendiri.
belajar boleh dari orang lain, saya juga belajar dari orang lain. Saya tidak menemukan metode ini, bukan saya. Jadi ada juga kan yang menemukan sebagai penemu metodologi Indonesia gitu. Nah, itu tidak baik lah. Sebenarnya kalau baca di buku dibilang there's nothing new under the sun, cuman bahasanya aja berbeda tapi barangnya sama aja di pasar saham itu. Banyak-banyak berlatih, mudah-mudahan bisa ketemu lah metode terbaik untuk Bapak Ibu. Oke, disclaimer-nya on, trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Wajib punya trading plan dan money management. Kalau Bapak Ibu tidak punya trading plan, tidak punya money management, apapun analisanya stop ya. Stop, karena mungkin bisa profit tapi tidak bisa konsisten. Dari pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia sebagai trader, hanya yang bisa membuat kita konsisten di market adalah trading plan dan risk management ya. Dan money management maksudnya. Oke, itu saja dia Bapak Ibu. Informasi workshop. Untuk workshop 36 sudah full. Untuk workshop batch 37, ya ini belum saya update ya. Ini tadi itu sudah saya update tapi di sini belum. 25 ya, ini tanggal 25 ya, 2025 bulan tahun depan Bapak Ibu. Jadi tersedia masih untuk batch 37. Nanti Bapak Ibu bisa apa namanya? Daftar, silakan saja hubungi saya. Untuk tanggal 15, ini tanggal 11 ya sekarang. Oh, nggak lama lagi. Pada alumni jangan lupa untuk daftar ya. Daftar, kita alumni gathering dari batch pertama sampai batch 35. Mungkin Bapak dan Ibu yang udah hilang-hilang semangat, ayo kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya sharing ada ilmunya, update. Karena mungkin batch 1, 2, 3, 4 di bawah 10 dulu, yang tahun sebelum pandemik terutama, ilmu yang diajarkan di kelasnya tidak selengkap yang batch sekarang. Karena kan market berubah, situasi berubah. Oke ya, jangan lupa untuk daftar. Online. Jadi Bapak Ibu yang sebelumnya datang dari Kalimantan, Medan, Surabaya, Jember, Malang, Bali, yang selama ini datang langsung dari wilayah masing-masing ke Jakarta, yang biaya transportasi dan akomodasi berlipat-lipat dibandingkan harga workshopnya, saya hargai kita kali ini online ya. Jadi jangan lupa kesempatan ini. Yang offline aja didatangin, dijabanin, apalagi yang online lah. Jangan sampai ketinggalan. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Sekarang kita sudah pindah ke Telegram bot Bapak Ibu untuk penutupan market close tanggal 11 Desember. Kita cek dulu ya. Kita mulai dengan check and recheck. Pertama yang dilakukan di after market close adalah kita mengecek alertnya, apa saja alert yang keluar hari ini. Ya, kita lihat, pastikan, ya paling enggak, kalau nggak bisa buka sepanjang hari alertnya, Bapak Ibu bisa lihat resumenya aja end of day, bahwa tanggal 11 ini kita ada SSIA, SMGR, dan INTP. Ini persemenannya. SSIA juga alertnya pagi-pagi, nanti kita akan lihat ya, yang mana akan dibahas. Lalu, setelah itu kita cek juga rekomnya. Nah, ini biasanya yang saya cari adalah saham-saham yang keluar di alert robot, keluar di rekom, keluar di ledakan volume atau screening lainnya. Atau dia net buy, foreign buy, atau dia hajar kanan. Nah, kayak gitulah. Dia kalau makin banyak muncul, itu confluent. Itu biasanya yang menarik. Oke, kita lihat di sini. SSIA ada. Excel bearish ya. INTP ada. Ini INTP tadi ada ya. INTP ini kan semen juga ya. SMGR malah tidak ada. Nah, SSIA sign of weakness ini tanda pelemahan SSIA nih, tapi dia ada alert. Oh, mungkin dia pagi-pagi alert, sorenya diguyur ya. Jadi dia sign of weakness. PANI SMA. Ada ACES, ada TKIM. Saya bisa cek. Sepertinya saya ada SMGR nih. Karena dia spring itu. Ya, nanti kita bahas ya, coba. SMGR bullish engulfing, lalu kita lihat Adaro bearish, ya Adaro berbalik bearish, nah, nanti dia bullish lagi lah, nutup gap, itu biasa itu begitu Bapak Ibu. Kalau Adaro itu kalau dia dalam sejarahnya dia selalu menutup gap. GGRM, GJTL, MAC, PTPP, potensial reversal. Nah, kalau potensial reversal ini bagus ya. Itu lalu kita lihat BBCA, Rocket Jet, wala keren banget nih BBCA ya.
INTP ada. Lalu kita lihat ACES, BBCA, INTP, INTP lagi. Saya punyanya SMGR. SMGR Golden Course ya. Ya, pengen hasrat hati menganalisa SMGR nih. Karena dia ada spring. Saya udah curiga itu spring. Nah, kalau Bapak Ibu belum paham spring, nanti ikut workshop kelas advance-nya. Atau sebenarnya sudah sering saya sampaikan apa itu spring. Mudah-mudahan benar spring. INTP, ITMG, nanti kita lihat ya. Ya, ASI ini upper doncian. Wah, ini upper doncian nih bisa diwaspadai, dia the best time for buying nih ASI ini. Kalau nanti silakan dicek, kita cek lagi nanti ya. Oke, setelah itu kita cek dengan SCR Vboom. Prinsipnya kalau meledakan volume itu, kalau ada volumenya meledak itu pasti ada sesuatu. Oh, tidak ada ya. Dia tidak ada ledakan volume. Ya bisa aja ya. Kalau memang nggak ada ya apa boleh buat. Tidak ada volume yang meledak dengan pattern tersebut. Oke, sekarang kita lihat dengan SCR Extreme. Pak, kenapa Extreme? Ya supaya beda aja. Karena ada juga yang Extreme kan. Saya lihat sekarang udah ada yang pakai speedometer juga. Dulu nggak ada, saya bikin speedometer, ada juga yang speedometer. Tapi mungkin bukan saya yang pertama, saya juga mencontoh dari tempat lain. Oke, sekarang kita lihat Extreme Fear. Extreme Fear ini ada yang kita kenal atau tidak? Oh, tidak ada ya. Extreme Fear ada 14 saham, 13 tambah 0. Agi ini gas industri, sekarang di luar Kompas 100 dia. Oke, itu dia tidak ada yang cukup menarik. Saham-saham yang saya beli di Extreme Fear semuanya bergerak ya. Inco, JSMR, apalagi kemarin-kemarin tuh. SMGR, BSD bergerak juga. TOWR, maksudnya dia sudah tidak ada di Extreme Fear lagi. Belum naik, tapi dia tidak Extreme Fear lagi. Mudah-mudahan tidak kena stop loss. Lalu kita cek dengan SCR Panic. Kita mencari saham-saham yang bergerak di zona panik dari rotasi saham. Banyak ya Bapak Ibu ya. Sini bisa lihat, kita lihat. Tadi BBCA juga. Oh, BBCA sudah nggak ada di sini. Dia ada di grid. Masih BTPS, masih panik. Ada yang alert. ICBP, INTP nggak ada. SMGR. SMGR panik. Mudah-mudahan dia menuju hope. Ada penguatan, mudah-mudahan TOR masih panik. Oke, kita lihat dengan SCR Hope. Nah, ini cek saham yang ada di Hope. BBCA sudah Hope, buka Hope, Goto Hope, ya, Pani di Hope, dia bergerak bisa zona grid, TKM, Unilever. Unilever ini ada sesuatu pas kemarin ada alert nih. Oke, apa lagi? SCR Top FF. Nah, ini yang saham top foreign flow-nya adalah Telkom. Telkom tidak ada alert, tidak muncul juga di Rekom. Tapi dia ada di not buy ya. Ya mungkin asingnya tetap akumulasi net menjadi sekian, tapi belum signifikan atau asingnya lokalnya juga jualan. Excel kita lihat sekarang hajar kanan hajar kiri, SCR top kaki. Jadi kita combine antara hajar kanan dan hajar kiri, kita combine ya. BBCA di sini oke. BBCA 135, hajar kanan 109. Jadi memang asingnya net 100 sekian, juga hajar kanan. Mungkin asingnya hajar kanan, hingga netnya begitu. Dinetkan sajalah, berarti dia selain hajar kanan, dia juga foreign flow. Oke, panik gitu. Jadi hajar kiri, Adaro. Mungkin banyak yang profit taking hajar kiri ya Bapak Ibu. Karena net sell juga Adaro kalau nggak salah. Adaro mana? Nggak ada muncul di sini. Oh, nggak muncul ya. Nggak muncul sedikit berarti asingnya lokal nih yang banyak nih ya, berarti kalau begitu artinya lokal nih di Adaro. Nah, itu hal seperti itulah kita lama-lama kalau Bapak Ibu terbiasa mungkin akan paham, langsung merasakan oh feeling-feelingnya seperti ini karena data. Mari kita lanjut dengan pembahasan komposit. Untuk screening yang lainnya Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Sekarang kita lihat dengan Speedo dulu, Speedo Composite. Dari speedometer daily dia sudah berada di mana? Untuk composite daily tampaknya dia masih berada di zona grid, belum ekstrim ya, jadi masih bisa naik. Demand-nya lebih besar pada supply. Kita lihat dengan start C0. Kalau weekly-nya
speedometer enaknya lihatnya di hari Jumat. Ya kalau mau lihat juga nggak apa-apa, cuman redundant. Oke, dengan composite yang naiknya tipis aja, 1, sekian, maka secara relatif kalau kita lihat infra menguat, energi sudah menguat ya Bapak Ibu. Ini energi ada sesuatu, dia berbalik, lalu basic juga. Basicnya sudah menguat. Lalu kita lihat mana yang ini. Kalau trans masih melemah, finance masih melemah, cyclical mulai sedikit dia mulai perlambatan pelemahan. Tekno jaraknya juga agak pendek. Jadi kalau kita lihat dari ini mana yang bergerak, energi sama basic relatif terhadap komposit yang hari ini menguat 1, sekian ya. 1,5. 0,15 maksudnya. Oke, kita lihat VPA weekly composite. Kita lihat weekly composite. Ya, untuk hari Rabu dia mulai ada tampaknya mulai supply, tapi kita masih warna hijau. Setakat ini sampai saat ini dia masih hijau lah. Sekarang kita lihat masih Rabu, ada Kamis, ada Jumat. Mudah-mudahan dia lebih tinggi. Ini spreadnya kecil ya. Nanti kalau volumenya lebih tinggi berarti sahamnya saat naik ada yang guyur nih, supply-nya masuk, makanya volumenya meningkat. Sampai saat ini masih kelihatan greedy karena hari ini sendiri asingnya yang net sell-nya keluarnya sedikit-sedikit. Akhirnya cuma tetap positif tapi close-nya di 0,15 positif ya. Ini kita tunggu saja. Dia sekarang berada di atas upper Donchian, di atas mid Donchian. Oke, belum bisa disimpulkan kalau untuk hari weekly untuk hari Rabu, kita masih ada Kamis hari Jumat. Sekarang kita lihat VPA, VBP dulu. Selesaikan weekly-nya. VBP weekly composite. Ya. Kalau seperti yang pernah saya bilang Bapak Ibu, kalau ada dua candle begini, ini namanya ya, ini kan candle weekly ya. Weekly, ini kalau candle begini itu namanya double maru. Lengkapnya double marubozu. Di antara dua double marubozu itu adalah zona supply and demand ya. Tergantung dia. Kalau dia close-nya di bawah berarti dia supply, close di atas berarti demand. Misalnya ini adalah demand zone, ini adalah waktu dia di bawah, saat ini di bawah, ya ini ada supply. Begitu naik ke atas, supply-nya masuk, begitu ya. Itu memang begitu, double maru daerah supply and demand. Nanti kalau naik ke atas di sini juga ada supply and demand, ini dia barangnya. Oke, weekly begitu saja. Mudah-mudahan dia berjalan begini, ini ya. Ini adalah high, ini adalah low, ini adalah low terhadap high, ini adalah lower low. Ya, ini adalah sekarang ya, berarti dia harus close di atas. Kalau lihat begini ya, ini sekarang masih low terhadap high. High-nya di atas sana. Mungkin di daily bisa lebih teliti. Karena ini kan kalau ngambil ini satu downtrend, ya padahal sini ada base-nya, rally base gitu ya. Kalaupun turun dia kita menunggu pullback. Nanti kita di daily lah lebih gampang lihatnya. VPA composite. Nah, ini dia daily. Daily untuk hari Rabu dia tidak ada sinyal tapi volumenya lumayan besar seiring dari tadi turnover-nya tinggi ya, 16 triliun kalau nggak salah. Ya ini kita mau bicara dari mana? Dari sini. Nah, dari sini dia adalah high, ini adalah low, low terhadap high, ini high-nya. Dia turun ke bawah, ya dia turun ke bawah, ini adalah low, lower low, ini low terhadap high, ini adalah lower low, ini low terhadap high, ini lower low. Nah ini tidak terjadi, masih low terhadap high, ini lower low. Nah tiba dia naik ke atas, di sini mulai warning dia naik ke atas. Sekarang sudah berganti. Ini menjadi low, ini menjadi high. Dia harus turun ke bawah untuk membentuk high terhadap low yang bawah ini, baru dia naik ke atas. Jadi kalau besok merah, itu malah bagus. Kita menunggu pullback-nya. Nah, merah ini nanti di sini kan ada rally base rally nih. Nah, di sini nih kita buy on weakness.
Kalau saya berharap dia turun dulu ke 7300, baru nanti sampai akhir tahun udahlah script sekali begitu aja pullbacknya. Makin dalam sini makin bagus nih zona ini. Begitu ya Bapak Ibu, karena volumenya besar hari ini, tapi dia naik sedikit-sedikit keluar. Jadi ada profit taking sedikit ya, karena naikkan sudah tinggi. Sekarang kita lihat dengan VBP Composite. Kalau tadi kita lihat di weekly, kan seolah-olah dia tidak pullback ya, belum. Karena nggak kelihatan. Oke, berikut ini VBP ya, Bapak Ibu. Jadi kita tahu kalau dia pullback, seperti saya tadi katakan, ini ada supply zone dulu lah. Kita lihat supply zone-nya. Ini ada tadi double marut di weekly, tapi dia juga supply and demand zone. Nah, ini adalah demand zone yang kuat. Kalau dia pullback ke sini ya Bapak Ibu, jadi kalau dia turun ke 7.300-an, ini kita buy on weakness, berharap dia naik ke atas. Mudah-mudahan sampai. Jadi kalau pasang order di sini, kita akan punya low, high. Nah, dia high low tertahan di sini. Nah, pas high low ini kita buy on weakness, pullback, baru dia naik ke atas. Mudah-mudahan sempat dalam sampai Desember atau Januari dia naik lagi untuk higher high ya. Oke, seperti itu untuk composite, Bapak dan Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjut pembahasan sahamnya. Sebelum itu kita lihat dulu volatilitas dari 3 saham ALR ini. Perintahnya adalah portfolio volatility map. Sahamnya alertnya adalah SSIA, spasi, lalu SMGR, spasi INTP. Oke, 3 saham. Bapak Ibu bisa tambah dengan saham-saham yang ada di portofolio Bapak Ibu. Nah, dari saham ini kita lihat adalah SSIA. Dalam 12 bulan, dia sudah paling volatil di antara saham yang muncul hari ini. Tapi kalau ditambah saham lain tentu berbeda ceritanya. Dia cukup volatil karena berada di sekitar 8-10. Sementara INTP dan SMGR ini volatilitasnya rendah dalam 12 bulan terakhir. Dan returnnya ini ya, di bawah composite ya Bapak Ibu. Masih rendah di bawah. Mungkin dia bottoming ini. Kita menarik, kita lihat SMGR. Juga dia bottoming. Lalu kita lihat dengan P Portfolio Correlation Map. Ini kita copy saja 3 saham. Nah, kita lihat bagaimana korelasi mereka dalam 12 bulan trailing belakangan datanya. Kalau kita lihat INTP sama SMGR, dia korelasi tinggi. Jadi Bapak Ibu, kalau biasanya INTP alert, SMGR juga alert atau bergeraknya bersama-sama. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli SMGR, jangan pegang INTP. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga dengan SSIA, ternyata korelasinya tinggi. Misalnya SMGR dengan SSIA korelasinya ada 0,85. Tapi terbalik, saat SSIA naik tinggi, SMGR dan INTP dia turun dalam. Jadi begitu, dia terbalik. Cuman menurut saya korelasinya tinggi, jangan. Jadi kalau bisa jangan pilih saham-saham yang korelasinya tinggi. Sekarang kita mulai ya. Apa ya? Kita bahas SMGR ya Bapak Ibu. Karena SMGR ini saya masih punya. Karena saya curiga ada spring. Dan saya turunkan stop loss saya. Cari lagi di bawahnya yang kira-kira tidak kena spring. Sekarang kita mulai. Mungkin sudah kelihatan untuk stop lossnya. Kita mulai dengan cek alert. Ini untuk membahas saham. Langkah pertama adalah kita cek alertnya. Kalau Kompas 100 dia biasanya akan ada. Kebetulan saya hanya trading saham-saham Kompas 100 dan alert robot saya batasin di Kompas 100 supaya saya tidak tergoda untuk masuk ke saham lainnya. SMGR, kita cek alert SMGR, sekarang dia fresh karena terakhir dia bulan 10. Dia ada alert baru dia turun ya Bapak Ibu. Biasa ini kalau dia gagal main di daily, maka kita harus lihat dia sebagai sistem yang berjalan di weekly. Kalau dia weekly berarti naiknya bisa tinggi nih strukturnya. Oke, fresh dia alert pertama di bulan 12 karena bulan 11-nya dia tidak ada alert. Rata-rata saya lihat kalau di atas sebulan itu tidak ada alert, boleh dikatakan dia fresh lah. Walaupun kadang-kadang tidak sampai sebulan atau 2 bulan baru dia bisa dikatakan fresh, tergantung chartnya. Setelah itu kita cek dengan Speedo.
Bapak Ibu ikutin saja. Kalau saya ketik Speedo, Bapak Ibu ketik juga Speedo, baru sahamnya adalah SMGR. Nama perintahnya baru ketikkan nama sahamnya. Untuk saat ini SMGR Semen Indonesia dia berada di zona netral, artinya demand-nya sama supply sama kuat untuk hari ini. Kita cek dengan weekly-nya hari Jumat saja. Kita cek dengan STAR SMGR untuk rotasi saham dengan penguatan relatif terhadap penguatan komposit 0,15. Kita lihat SMGR belakangan ini ya berapa hari sebelumnya dia jatuh bergerak di panik, sangat panik. Kemudian hari ini mulai ada pelemahan atau demand yang menahan supaya panikan itu hilang. Kalau dia besok bergerak ke sana, ke kiri masuk ke dalam segitiga ini, maka kita bisa sebut dia sebagai habis panik terbitlah hope. Bapak Ibu silakan tonton tutorialnya ya. Ada di situ. Lalu kalau dia bergerak ke kanan, demand-nya menguat berarti masih panik tapi mulai ada harapan, mulai ada hope. Sekarang belum, masih early ya. Mungkin dia masih butuh 1 atau 2 candle daily lagi. Kita cek dengan W star SMGR. Kita lihat weekly-nya SMGR dia arah-arah geraknya kemana? Zonanya berada di mana? Dia berlawanan ya. Dia masuk malah ini kayaknya RRG beneran nih malah dia ke arah ke sana. Fear dari panik momentum menguat padahal dia melemah nih ke atas nih. Ini anomali nih Bapak Ibu. Weekly-nya anomali, momentumnya menguat ya. Tapi price-nya melemah. Power price-nya melemah. Oke, kita lihat dulu dengan VPA weekly. Maksud saya begini, untuk weekly kita tunggu aja lah hari Jumat. VPA kita lihat dengan volume price, tapi kita mau pakai chart monthly-nya SMGR supaya kita tahu bagaimana sih struktur besarnya dari Wyckoff. Dia turun terus, luar biasa nih ya. Saham-saham dulu berjaya-jayanya dari harga 18.000 turun terus. Oversupply semen dengan akhirnya turun. Nah, ini yang saya bilang, oh mungkin dia ada spring. Lihat tuh, cucuk di bawah sedikit. Maka stop loss saya sudah dipindahkan di bawah 3.400 ke bawah. Dia turunin sedikit supaya untuk mengakomodasi ada springnya. Kenapa? Ya, kenapa begitu? Ini Bapak Ibu lihat di sideways. Ini volumenya mengecil. Tapi ini lihat, nggak bohong bahwa memang terjadi akumulasi. Ini adalah distribusi, ini dia platonya. Nah, ini dia akumulasi. Cuman dia ada baiknya di weekly-nya nanti terjadi spring. Belum terlihat sih kalau di sini, tapi ada cucuk bawah sedikit. Sedikit saja kalau di mandinya. Tapi mudah-mudahan dia tidak turun lagi. Penting untuk dia turun lagi. Kalau turun lagi, saya kena stop loss lah. Saya ikhlas kalau turun lagi. Karena bisa melanjutkan turun lebih dalam. Oke, sekarang kita lihat VPA weekly SMG. Jadi saya itu bisa begitu karena pengalaman saja. Saya tidak bisa memberikan apa teorinya. Tapi pengalaman dari rasa-rasanya, dari pengalaman kalau monthly-nya naik, itu curiga ya. Ini kita lihat dia redistribusi, dia marking down, selling climax nanti di daily-nya, auto and secondary test, low, high, high, low, higher, high. Nah, ini kita duga adalah the best time for week buying. Dia turun dulu. Nah, ini dia springnya. Oke. Pak, tapi kan volumenya besar. Ya, ini kita tunggulah. Mudah-mudahan hari Kamis, hari Jumat dia close di atas dan volumenya juga ya mudah-mudahan lebih tinggi. Nah, ini penentuannya tadi dia 3.200 ya, stop loss-nya di 3.200 kalau nggak salah. Nah, saya tidak salah, stop loss-nya di 3.200. Kalau dia turun di 3.200 terpaksa keluar. Ini dia. Main di weekly. Karena weekly ini kalau dia masuk ke dalam dan volumenya ini mudah-mudahan dia valid lalu kalau nggak volume dia 1 minggu setelahnya menguat, maka ini menjadi spring. Gitu. Sekarang kita akan cek dengan VPA SMGR. Kita lihat di daily-nya.
Ya, belum kelihatan sih. Kita tunggu sampai hari 5. Jadi dia cucuk 3260, stop loss saya di 3200, diturunin ke bawah sedikit untuk mengakomodir spring. Ya, kalau di weekly-nya sudah the best time for buying, tapi bisa jadi dia spring dulu. Jadi ya the best time for buying itu adalah menjadi sign of strength, SOS. Sini ada stop volume, di sini ada sinyal buy, dia naik, mudah-mudahan naik dulu ke atas, dia pull back dulu baru dia naik. Mudah-mudahan jalan supaya weekly-nya nanti benar-benar volumenya meningkat. Ya rentan, kita nggak bisa duga ya bahwa itu memang susah saham itu. Kalau kita lihat di daily-nya ya susah kelihatannya, tapi kalau di weekly tadi ada indikasi untuk spring tergantung nanti hari Jumat. Sinyal hari ini dia move indicate strength ya, volumenya bagus, spreadnya bagus, close-nya juga high. Trennya yang belum kelihatan masih downtrend atau sideways dia. Jadi catatannya di SMGR ini, kalau dia close di bawah 3200 exit. Lalu indikasinya spring di weekly, bahkan monthly-nya dia cucuk. Mudah-mudahan dia masuk kembali ke dalam donciannya weekly. Ini masuk ke dalam, tarik garis, dia masuk lagi ke dalam. Volumenya mudah-mudahan pas masuk volumenya besar. Itu dari pengalaman dan teori buku juga banyak contoh-contoh seperti itu. Kita cek dengan Evol SMGR sebelum VBP ya. Nggak terlalu besar ya Bapak Ibu, tapi kita bisa lihat di sini memang 3200, saya stop loss jauhkan sedikit 3200. Karena kalau dia mainnya di weekly, naiknya tinggi mudah-mudahan ya. Sekarang kita cek dengan VBP weekly SMGR. Berikutnya Bapak Ibu lanjutkan dengan VBP untuk melihat supply and demand-nya. Ya, di sini kita melihat mungkin dia kalaupun naik ke atas tertahan karena ini ada zona supply. Tertahan dulu turun untuk naik yang jadi bisa tertahan untuk ceiling, dia pullback untuk ambil demand baru dia naik lagi. Perjalanan mudah-mudahan seperti itu. Target jual di mana? Ini ada sell mother candle. Dekat-dekat sini supply-nya ada di sini, tapi kalau mau jual sell mother candle juga boleh ini karena ini ada supply-nya. Kenapa kalau stop loss-nya tadi di bawah? Ya kan supply and demand-nya sepanjang ini. Jadi ini juga boleh, ini juga boleh, ini juga boleh. Artinya jual di sini mungkin 20%, ini jual ini adalah 30%, ini jual ini 50%, jual ini 50% sisanya. Jadi berlapis gitu buat takingnya berlapis. Siapa tahu dapat ke atas, kalau enggak stop loss-nya dinaikkan. Itu strategi trading ya. VBP SMGR kita lihat di daily yang dekatnya ada nggak? Ya kalau mau main cepat, ya ini jadi jualannya 4.000 sekian ini. Beli di sini, jual di atas ini. Kalau mau main cepat ya, siapa tahu dia nggak sabar menunggu, yang penting profit dulu nggak apa-apa. Kita lihat wave SMGR. Ini adalah waist volume. Kita lihat udah perubahan wave belum? Belum. Wave-nya masih down move ya. High low, low high, low low masih down move. Dan di sini waist volume-nya masih merah, belum ada indikasi, masih langkah awal ya Bapak Ibu bisa berubah ini. Hari ini dia hajar kanan 258 juta lot, nilainya 8,78 miliar rupiah. Jadi memang hajar kanan hari ini di SMGR. Ada sinyalnya. Tweezer bottom ya. Judul sinyal price action-nya adalah tweezer bottom, reversal pattern ya support. Di bawah sini ada support. Katanya butuh konfirmasi. Lalu kita lihat dengan DOM SMGR. Wow, lumayan ini Bapak Ibu asingnya. Dari dominasi rasio kita lihat perbandingan antara lokal 69,1% lawan asingnya 30,9%. Jadi dia di atas 20% cukup ramai untuk hari ini. Asingnya relatif terhadap lokal ya. Tapi dalam 5 hari dia kecil-kecil saja. Dia tidak berdampak signifikan terhadap 5 harinya ya. Aneh juga ini. Kita lihat kalau gitu kita lihat dengan chart foreign flow dengan perintah PIV SMGR. Berikut ini adalah chart foreign flow ya Bapak Ibu untuk SMGR.
Oh iya, ya, kalau kita lihat memang di sini asingnya distribusi, sahamnya jatuh dalam, asing yang masuk. Nah, ini asingnya masuk terus, tapi sahamnya tidak naik-naik signifikan. Mungkin skala atau bagaimana ini. Lalu dia hari ini asingnya masuk, sebenarnya tidak besar-besar amat. Dia 15,93 miliar. Net buy dalam 5 hari tercatat udah berbalik menjadi net buy juga 4,87 miliar. Dalam 20 hari dia masih tercatat net sell minus 29,21 miliar. Dalam 60 hari ada minus 22,79 miliar asingnya net sell. Tapi dalam 100 hari berbalik lagi menjadi net buy 120 miliar net buy. Jadi masuk ya. Dan sebesar ini kalau lihat rasio adalah 30-an% tadi ya, 39%. Mungkin nggak banyak juga volumenya. Kita lihat dengan tren SMGR. Kita mau lihat trennya bagaimana trennya. Yang dilihat ada bawahnya masih downtrendnya ini, bawahnya IPS grow-nya dia turun dalam nih Q3-nya ya. Panasan turun jatuh terus. Lalu over value dia bilang harganya fair value-nya di 2015. Ini adalah ini sudah berhasil nih, ada support di sini ya. Ini membantu kita lihat. Jadi sini ada support, support, jebol, dia become resistant tapi dijebol ya. Jadi kalaupun naik dia ke atas, dia akan tertahan lagi di level ini karena ini adalah support lagi. Nah, nanti dia akan naik ke atas, kalau dia turun, mudah-mudahan ini menjadi demand untuk naik. Nah, ini banyak nih. Ini support become resistant. Ini support become resistant, dia jebol, dia test sekali untuk turun. Ini dia jebol, dia break ke atas. Close di atasnya. Kalau ini kan kena langsung turun, artinya ini supply-nya kuat di sini. Jadi ini level-level yang mau menahan dia pergerakan ini nih, Bapak Ibu. Ini juga ada yang nggak tertulis, nggak terlihat. Golden Cross-nya, ya MACD-nya Golden Cross Bapak Ibu, tapi volumenya kecil-kecil aja, ini nggak signifikan juga dia. Masih menunggu ya, menunggu mudah-mudahan nanti sampai hari Jumat ada indikasi dia masuk ke dalam akumulasinya. Sekarang kita cek dengan PWS, SMGR, mungkin malah INTP, itu saya sering salah ini Bapak Ibu. Saya bahas saham SMGR, mungkin NTP yang terbang besok. Tadi yang nanya ini apa Pak? Yang warna merah ini adalah flower. Warna merah adalah flower resistant. Warna hijau biru ini adalah flower support. Artinya kalau sudah muncul itu kuat. Ini juga support resistant. Nah ini kita belum muncul ya. Berarti baru perubahan warna. Dia belum ada indikasi untuk kuat atau tidak. Dan sinyal buy juga belum. Mungkin besok baru ada sinyal buy pakai ini. Dia sementara, ya dia volumenya besar, spreadnya dia rata-rata, close-nya tinggi, tapi dia belum ada indikasi akumulasi signifikan. Belum, ya mudah-mudahan besok ya. Saya lihat tadi juga belum kuat. Buying pressure-nya juga tidak terlalu signifikan kuat. Tunggu besok. Oke, itu dia Bapak Ibu, cukup sampai PWS untuk analisa sahamnya. Kita lanjutkan untuk analisa singkat beberapa saham yang tersisa. Kita cek lagi, apa tadi ya? SSIA ya. SSIA ini sepertinya supply-nya masuk. Kita cek alert SSIA karena sign of weakness tadi ceritanya. Oke, dia sebelumnya tanggal 9 sudah naik. Dia ini tanggal 12, tanggal 9 bulan 12 dia sudah ada alert. Sekarang keluar lagi SSIA. Kita cek dengan Speedo SSIA. Nah, ini saya singkat saja Bapak Ibu supaya tidak berlama-lama. Nanti Bapak Ibu bisa lakukan analisa selengkap yang tadi pakai akses saja robotnya. Dia zona grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Itu saja sih. Kalau lihat speedometer, nanti kalau dia extreme grid atau extreme fear baru lebih bermakna. Sekarang kita lihat dengan Star SSIA, bagaimana rotasi saham untuk SSIA di daily dengan komposit relatif terhadap komposit yang bergerak ditutup positif 0,15. Oh, dia masuk. Ini kalau kita mau katakan dia adalah habis panik terbitlah hope. Mungkin diguyur terakhir-terakhir ya Bapak Ibu. Oke, dia kena masih tetap menguat ini. Jadi sinyalnya pelemahan tapi rotasinya masih mengadakan ada penguatan. Oke, dia mudah-mudahan habis panik terlebih dahulu, mudah-mudahan naik ke atas sementara sektor infranya terus menguat ke atas. Oh, SSIA itu sektor infra. Kalau dulu properti. Sekarang kita cek dengan VPA SSIA. Bapak Ibu silakan cek weekly-nya dulu. Monthly-nya juga. Oh.
Dia harus pullback dia. Ada kenaikan ini dia menyentuh supply zone. Ini kan drop low. Ini adalah zona supply. Begitu dia masuk tadi ke atas, supply-nya masuk, sinyalnya ada uptrust. Uptrust ini hanya valid kalau di atas ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat ini kan dia downtrend ya. Jadi sebenarnya uptrustnya ini dia besok kalau candle merah dia akan mengejar yang bawahnya ini, kembali lagi ke zona demand. Volumenya besar, walaupun dia uptrust tapi ini tidak bohong, biasanya terjadi akumulasi ya, arahnya ke atas. Sinyalnya uptrust, cuman dia tidak terjadi di zona distribusi. Jadi ya harus pintar-pintar kita melihat di mana terjadi sinyal volume price ini. Berikutnya, tambahlah satu ya. VPA weekly SSC. Saya mau lihat kalau gini nggak kelihatan. Mau lihat weekly-nya. Oh, dia sudah naik atas. Dia pullback. Nah, ini perlu makanya lihat di weekly kan penutupan sampai hari Jumat. Yang penting dia Bapak Ibu jangan sampai close di bawah 925. Itu penting jadinya. Karena ini marking down, apakah dia menjadi stepping up untuk naik atau seperti itu. Dia menjadi head. Jadi ini adalah head, ini adalah shoulder. Jadi kalau mau jual di zona-zona ini juga bisa karena takutnya head and shoulder dia turun ke bawah. Sekarang kita cek dengan PIF SSC ya. Untuk foreign flow chart SSC ya, Surya Semesta Indonesia ya Bapak Ibu. Asingnya keluar biasa keluar ya. Mungkin diguyur sama asing ini. Jadi asingnya sahamnya bergerak naik turun, asingnya downtrend ya. Mau bottoming dia naik, sahamnya masih turun. Begitu sahamnya naik dia turun pula. Besar nih. Hari ini secara skala besar ya, secara nilai dia net sale 19,65 miliar, dalam 5 hari ada net sale minus 45,11 miliar, dalam 20 hari net sale-nya mengecil minus 5,51 miliar, dalam 60 hari ada net sale minus 71,39 miliar, dalam 100 hari dia besar, lumayan besar, minus 132,24 miliar. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sempat asingnya dia tidak aktif. Lalu ini besar kalau lihat skalanya hari ini paling besar dalam satu hari ya. Oke, berikutnya kita lihat alert INTP. Saham INTP korelasinya tinggi dengan SMGR. Dia sama ya Bapak Ibu. Bulan 10, bulan 11 tidak ada. Malah lebih jarang-jarang nih INTP. Kita cek dengan Speedo INTP. Indosemen ya ini INTP. Grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan star INTP. Bisa saja yang saya bahas SMGR detail yang terbang adalah INTP ini. Sering begitu, saya sering salah. Nah, ini kalau kita lihat dia lebih firm lagi penguatannya karena dia terjadi penguatan untuk INTP terjadi di segitiga ini. Segitiga ini kan seperti di tutorial ini adalah terbaik. Kalau kita lihat dia bottoming, dia jatuh berbelok di sini, maka kita sebut habis panic terbill hope. Besok kalau ada bintangnya menguat satu hari lagi, maka ya udahlah ini kita sebut dengan habis panic. Salah. Ini basicnya. Sekarang INTP di sini salah saya. INTP-nya berada di hope, dia berbalik. Ya, kalau saya mikirkan di zona panic, sekarang dia lebih bagus dia berada di hope, langsung berbalik tetap di hope. Tapi polanya sama. VPA INTP. Oke, berikut ini adalah INTP. Nah, INTP ini bottoming-nya sudah malah terjadi di bulan Mei Juni. Ya, ini ada stopping volume satu kali. Baru dia cucuk bawah, selling climax, auto-release secondary test. Atau ini adalah selling climax, auto-release secondary test. Baru dia naik ke atas. Nah, ini batasannya. Langsung tarik garis. Dia bermain-main di bawah-bawah ini ya Bapak Ibu. Jadi mainnya di weekly. Kalau main di daily ya seolah-olah ini the best time for buying. Ini the best time for buying. Sama juga dengan SMGR dia bermainnya di weekly. Ini volumenya bagus. Dia warna hijau. Net buy artinya dia klaim yang fall up. Demandnya meningkat. Break. Kalau break dia ini aja menjadi zona demand. Dia akan turun dulu untuk naik ya. Karena demandnya ada di bawah. Dia biasanya naik ke atas untuk turun lagi. Kita menunggu pattern ini. Low, high, high, low, high, high. Tapi di weekly ya. VPA weekly INTP. Ini mainnya di weekly ternyata baik SMGR maupun INTP. Lihat ini selling climax. Ya ini selling climax auto-release secondary. Jadi dia harus close di 7.500 baru. Jadi ini bisa panjang ya. Kenapa juga?
Karena untuk fase akumulasi dengan volume yang kecil-kecil begini, dia tidak butuh waktu panjang lah. Karena ini ada yang besar, secara relatif dia terus-terusan di bawah average ya. Di bawah average masih. Kita tunggu sampai nanti hari Jumat. Mudah-mudahan dia mulai di atas rata-rata. Oke, jadi mainnya di weekly untuk SMGR dan INTP. Kita lihat dengan PIF INTP. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk INTP. Kalau kita lihat INTP ini Bapak Ibu, dia net sale-nya turun terus. Bottoming-nya di awal September. Nah, baru mulai masuk nih. Dia pelan akumulasi asingnya masuk pelan-pelan. Hari ini asingnya masuk net buy 2,4 miliar. Dalam 5 hari sudah tercatat 4,54 miliar net buy. Dan 20 hari net buy-nya menjadi 8,44 miliar. Dalam 60 hari ada 74,65 miliar asingnya tetap net buy. Tetapi dalam 100 hari ini agak-agak impas. Sedikit net sell 0,82 miliar. Di bawah 1 miliar saja nih asingnya tersisa net sell di dalam 100 hari. Mudah-mudahan dia terus menguat. Jadi mulai dalam 100 hari juga akumulasi terus terjadi. Jadinya ini awal-awal mulai akumulasi ya. Oke. Itu saja saya rasa Bapak Ibu, silakan kalau INTP mau didetailkan analisanya seperti tadi analisa di SMGR. Karena ya bukan artinya saya bahas SMGR maka SMGR akan terbang. Saya tidak tahu juga. Tapi kalau melihat ini ya tampaknya memang INTP-nya bergerak lebih agile ya dibandingkan SMGR. Cuma SMGR itu ada pola springnya yang akan dikonfirmasi. Oke, itu saja Bapak Ibu untuk aftermarket close kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, share, and like video dan channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.